Amerika Serikat terkenal dengan sebuah negara yang maju dan juga berkembang di dunia. Namun, di balik negara tersebut, tidak asing lagi bagi kita tentang berbagai kejahatan yang kejam dan juga sadis. Di sini, kita dikagetkan lagi sebuah kasus tentang pembunuhan salah satu wanita yang cukup menghebohkan di daerah Carolina Selatan, Amerika. Untuk itu, mari kita bahas. Sebelum kita membahas kasus tersebut, carilah posisi ternyaman Anda agar bisa menikmati di saat waktu kosong Anda. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang dan senantiasa memberikan informasi kasus-kasus yang ada di dunia ini. Selamat datang di True Story. Samantha Lee Josephson merupakan anak dari Seymour Josephson dan ibunya Mercy Josephson. Dia lahir di Princeton, New Jersey, Amerika, dan dibesarkan di Robbinsville, New Jersey, Amerika. Dia terlahir dari keluarga yang kaya. Semasa kecilnya, dia diberikan kehidupan yang sangat baik oleh kedua orang tuanya. Ia juga dikenal sebagai anak yang baik dan juga ramah kepada orang sekitarnya. Bahkan, dia juga suka menolong temannya yang sedang kesusahan. Dia juga sering memikirkan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Di masa pendidikannya, dia juga berkuliah di Universitas Carolina Selatan, di mana dia mengambil jurusan ilmu politik. Samantha merupakan mahasiswa senior yang baik dan juga berprestasi di perguruan tinggi pada saat itu. Dia pun juga berencana pada saat lulus pada tahun 2019. Dia akan melanjutkan pendidikan kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Drexel. Selain itu, dia juga mendapatkan beasiswa penuh ke Universitas Drexel dan juga mendapatkan beasiswa ke Universitas Rutgers. Selain pintar dan berprestasi, dia juga ingin bercita-cita untuk mempraktekkan hukum internasional. Samantha adalah salah satu anggota mahasiswi Alpha Gamma Delta. Dia juga pernah belajar di luar negeri, di Barcelona, dan mengunjungi Madrid dan Paris selama berada di Carolina Selatan. Samantha juga luar biasa cantik dan memiliki senyum yang indah. Samantha juga mempunyai pacar yang bernama Greg, dan pasangan itu sangat dekat satu sama lain dan juga berhubungan baik setiap harinya, sehingga terus-menerus mengirim pesan dan menelpon satu sama lain. Mereka berdua juga memiliki rencana untuk memulai masa depan bersama dan juga menikah. Ketika Samantha masih berkuliah di Fakultas Hukum, Greg pun juga tinggal bersamanya dan mendukung semua rencana baiknya. Pada tanggal 28 Maret tahun 2019, Samantha memutuskan untuk pergi keluar dengan teman-teman sekamarnya dan beberapa teman-teman lainnya di Columbia, Carolina Selatan. Pacarnya Greg seharusnya juga ikut bergabung dengan mereka, akan tetapi dia sudah pulang ke kampung halamannya pada saat itu. Dan pada akhirnya dia juga masih pergi keluar dan bersenang-senang dengan temannya tanpa ada pacarnya. Samantha pada saat itu, ia merasa bersedih setelah mendengar ada yang sakit dari salah satu anggota keluarganya. Dia pun merasa murung dalam kebingungan tersebut. Melihat Samantha yang masih begitu bimbang dan sedih, teman-temannya pun berniat untuk menghibur dirinya dan langsung mengajak dia pergi untuk bersenang-senang bersama dan membangkitkan semangatnya kembali. Mereka pun
kemudian pergi ke beberapa bar, dan akhirnya memutuskan untuk menetap di salah satu kafe bernama Beer Dog yang terletak di area Five Point, di mana tempat tersebut adalah tempat favorit bagi siswa untuk nongkrong dan bersantai. Samantha kemudian bersenang-senang bersama teman-temannya. Pada saat nongkrong, dia terus mengirim pesan kepada pacarnya Greg agar memintanya untuk pergi mengunjunginya di Kolombia, karena dia membutuhkan dukungan emosional dari pacarnya. Melalui pesan tersebut, mereka berdua pun membuat rencana untuk bertemu di akhir pekan berikutnya. Sementara itu, Samantha yang masih bersantai di kafe tersebut, dia diminta oleh pacarnya untuk terus berkomunikasi dengan dirinya. Pada pukul 2 dini hari, Samantha memutuskan untuk kembali ke apartemennya sendirian. Dan dia memesan salah satu aplikasi layanan Uber supaya mengantar dirinya pulang. Kemudian, Samantha masih tetap menunggu Uber yang terakhir kali dia telepon sekitar pukul 2.04 dini hari. Samantha pun memberitahu pacarnya bahwa dia akan pulang naik Uber karena jarak kafe dan apartemennya yang sangat jauh, sehingga tidak memungkinkan dia untuk berjalan kaki sendirian, apalagi pada malam hari. Beberapa menit setelah itu, sebuah mobil pun berhenti di pinggir jalan tempat Samantha menunggu. Kemudian, Samantha pun masuk ke dalam mobil Uber yang sudah dia pesan sebelumnya. Dalam mobil itu, tidak ada satupun penumpang selain dirinya. Dalam perjalanan Samantha, pacarnya Greg melacak dirinya untuk memastikan dia sampai di rumah dengan selamat. Pada saat melacak, dia tiba-tiba melihat ada hal yang aneh dengan Samantha di peta aplikasi tersebut. Dia menyadari bahwa Samantha pergi ke arah yang berlawanan dari rumahnya. Meskipun pada awalnya tidak terlalu memikirkannya, bisa jadi dia akan pergi ke rumah temannya Greg. Greg setelah itu terus mengirimkan pesan kepada Samantha dan menanyakan apakah dia baik-baik saja. Sayangnya, pada saat itu dia tidak pernah dapat balasan dari Samantha. Dia pun terus berulang kali menelpon Samantha dan pada akhirnya tidak juga diangkat. Greg pun merasa semakin ada hal yang aneh pada diri Samantha. Pada sebelumnya, Samantha tidak pernah melakukan hal aneh kepada Greg. Pada sisi lain, pelacakan Greg pun terhenti, sehingga membuat Greg pun terkejut karena hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Greg pun kemudian berpikir bahwa Samantha salah meletakkan teleponnya di Uber. Greg pun juga menelpon teman-temannya dan juga teman sekamar Samantha untuk mencari tahu apakah mereka mendengar kabar dari Samantha atau dia sudah sampai di rumahnya. Sayangnya, tidak ada yang mendengar tentang kabar Samantha pada saat itu. Pada keesokan harinya, dia pun juga tidak berada di apartemennya. Kemudian, teman sekamarnya pun khawatir tentang keberadaannya dan kemudian melaporkan hal ini kepada polisi bahwa dia telah hilang. Pacarnya Greg pun juga segera pergi ke Kolombia untuk membantu mencarinya. Sekitar 3-4 jam laporan pencarian orang hilang, terdengarlah kabar berita bahwa ada penemuan mayat yang dikonfirmasikan bahwa jasad tersebut adalah tubuh Samantha, di mana tubuhnya ditemukan oleh seorang pemancing ikan di daerah hutan woodland Dionesion. Kemudian, polisi langsung menyelidiki kasus tersebut dan langsung melihat kamera sekitar tempat kafe yang dia datangi pada malam itu. Dalam penyelidikan, polisi menemukan sebuah video dari kamera pengawasan dekat kafe tempat dirinya berada. Sementara itu, dalam otopsi Samantha, dia pun dikabarkan diserang dengan sangat kejam oleh pelakunya. Dalam tubuhnya ditemukan 120 kali luka tusukan terpisah, dengan luka di wajahnya, kepala, leher, tangan, tubuh bagian atas, dan kaki. Dalam otopsi tersebut, dia ditusuk dengan pisau bermata dua lalu diseret ke hutan. Otopsi juga menyatakan bahwa dia juga kehilangan bercak merah di tubuhnya, yaitu sekitar 4 liter cairan merah yang ada di tubuhnya. Polisi juga mengungkapkan dalam video itu bahwa Samantha masuk ke dalam mobil berwarna hitam dan juga memperhatikan mobil itu, dan terus mengelilingi blok beberapa kali di mana siapapun yang berada di dalamnya akan dieksekusi oleh pelakunya. Samantha juga dikatakan secara tidak sengaja masuk ke dalam mobil seorang pembunuhnya karena mengira itu adalah Uber yang dipesannya.
Namun, ketika pengemudi mengetahui bahwa ada pelanggan lain yang memesan Uber tidak ada di sana, dia pun langsung membatalkan perjalanan dan pergi. Pengemudi pun mentargetkan korban secara acak yang berada di lokasi tersebut. Dan kebetulan, Samantha yang sedang menunggu mobil yang dia pesan, dia pun tanpa sadar memasuki mobil tersebut. Mobil yang dia tumpangi bukanlah mobil Uber yang dia pesan sebelumnya. Polisi yakin bahwa pengemudi tersebut mungkin menggunakan kunci pengaman sehingga membuatnya terjebak di dalam mobil tersebut. Polisi juga akan segera menangkap pelakunya sebelum dia menyerang korban yang lainnya. Tidak lama setelah itu, polisi yang berpatroli menemukan mobil berwarna hitam yang dia tumpangi sebelumnya pada pukul 3 pagi tanggal 30 Maret yang menjelajahi area yang sama dengan tempat Samantha diculik. Ketika petugas menepikan mobil tersebut, tiba-tiba pengemudi melompat keluar dari mobil dan berlari. Polisi pun langsung mengejarnya dan dalam waktu yang tidak lama, polisi pun berhasil menangkapnya. Ketika polisi memeriksa identitasnya, mereka menemukan bahwa pria yang mereka tahan adalah seorang penduduk New Zealand yang berusia 24 tahun bernama Nathaniel Roland. Ketika petugas melihat ke dalam mobil, mereka menemukan kursi mobil anak-anak di belakang dikelilingi oleh noda cairan merah. Ponsel Samantha juga ditemukan masih tergeletak di papan lantai. Detektif juga mengatakan bahwa dia telah berusaha menjual dan menggadaikan sebelumnya pada hari itu. Pelaku sempat menawarkan handphone tersebut ke salah satu toko dan mereka sanggup membeli sekitar $125 atau sekitar 2 juta rupiah. Karena merasa terlalu murah, dia pun tidak jadi menjualnya. Detektif juga menemukan berbagai alat pembersih di dalam mobil, termasuk pembersih jendela dan tisu antibakteri, bahkan sidik jari pun juga ditemukan di beberapa barang milik Roland. Selain melakukan pembunuhan terhadap Samantha, Roland sebelumnya juga telah tercatat telah melakukan kejahatan dalam hal merampok. Dia diduga telah menjual barang-barang yang dicuri dari wanita lain selama penculikan di Kolombia. Diduga korban dibajak di dalam mobil oleh 2 pria saat berada di lampu lalu lintas pada bulan Oktober tahun 2018. Para pembajak mobil diduga melakukan penyerangan fisik terhadap korban dan kemudian memaksanya untuk pergi ke ATM di mana mereka merampok uangnya. Selain itu, dia juga memaksanya untuk mengemudi ke arah rumahnya di mana mereka kembali merampok barang-barangnya termasuk PlayStation 4. Menurut keterangan polisi, beberapa jam setelah dugaan penculikan, Roland menjual beberapa barang yang dicuri dari wanita tersebut, termasuk PlayStation 4 itu, dan kemudian pergi ke tempat penggadaian. Namun, di penggadaian tersebut, Roland didakwa mendapatkan barang palsu atau barang curian, sehingga pihak penggadaian tersebut tidak menerima barang dari Roland. Pada tanggal 9 Juni tahun 2020, jaminan Nathaniel Roland ditolak dalam sidang virtual, dikarenakan anggota keluarga Samantha dan Roland menyampaikan pernyataan di depan hakim di Andrea Benjamin. Pada tanggal 20 Juli tahun 2021, persidangan Roland kembali dimulai. Selama persidangan, jaksa memanggil 31 saksi termasuk pemancing ikan yang menemukan mayat Samantha. Pemilik toko ponsel yang bersaksi bahwa Roland gagal menjual ponsel Samantha kepadanya sehari setelah dia hilang. Mantan pacar Roland, dan sejumlah penyelidik divisi penegak hukum di negara bagian, dan disertai pakar lainnya. Dalam persidangan itu, pengacara Roland tidak memanggil saksi dan Roland tidak memberikan kesaksian. Pada tanggal 27 Juli tahun 2021, setelah lebih dari 1 jam pertimbangan, juri memutuskan Roland bersalah atas penculikan dan pembunuhan Samantha dan kepemilikan senjata selama kejahatan kekerasan. Kemudian, pada saat itu, Hakim Wilayah Negara Bagian Clifton Newman menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Roland. Setelah kematian putri mereka,
orang tua Samantha mendirikan What's My Name Foundation, yaitu sebuah yayasan yang berupaya mendidik masyarakat tentang keselamatan berkendara bersama, serta mendukung yayasan amal dan memberikan beasiswa perguruan tinggi. Orang tua Samantha telah bekerja sama dengan anggota parlemen untuk melakukan kebijakan yang meningkatkan keselamatan bagi penumpang yang berbagi perjalanan. Beberapa undang-undang telah diberlakukan sejak kematian Samantha pada tanggal 5 Juni tahun 2019. Undang-Undang Keselamatan Berkendara Samantha Josephson ditandatangani menjadi undang-undang di Carolina Selatan. Undang-undang tersebut mengharuskan kendaraan berbagi tumpangan untuk menampilkan nomor plat di bagian depan. Undang-undang ini juga mengenakan denda maksimum $500 atau sekitar 8 juta rupiah kepada orang yang salah menggambarkan dirinya sebagai pengemudi. Perusahaan jaringan transportasi juga resmi atau TNC membuat denda maksimum $1.000 atau sekitar 16 juta rupiah bagi mereka yang menggunakan aplikasi berbagai tumpangan untuk melanjutkan aktivitas kriminal. Selain menghadapi denda, seseorang yang bersalah karena salah menggambarkan dirinya sebagai pengemudi resmi juga dapat dipenjara hingga 30 hari. Sementara, seseorang yang menggunakan penelusuran untuk melakukan aktivitas kriminal juga akan dikenai hukuman hingga 2 tahun penjara. Dalam kasus tersebut, mengajarkan kita bahwa kejahatan maupun pembunuhan tidak bisa dihindari jika kita ceroboh dalam hal apapun. Kasus mahasiswi yang cantik ini merupakan pengajaran terbesar bagi kita supaya tetap berhati-hati ketika sedang berada di luar. Untuk itu, tetaplah waspada dan sampai jumpa lagi di story selanjutnya.